Aduh, aduh, aduh. Gimana, Pak? Bentar, Bu. Mas. Untung aja ya, aku mau ke rumah kamu, ternyata aku ketemu di jalan ya. Nih. Buang. Kalau ada orang yang tidak pernah mendengarkan kata-kata orang, maka orang itu akan tuli akan kebenaran. Dek Putri, Iya, Mas. kita kan udah lama berpacaran ya. Iya. Gimana kalau kita naik tingkat sedikit ke jenjang lebih tinggi gitu? Maksud Mas Ferry gimana ya? Ya gak gimana sih. Apa kamu gak mikir kalau kita itu harus menyudahi masa-masa pacaran seperti ini, Dek Putri? Ya, aku kepikiran sih Mas sebenarnya. Cuma ya kan aku nungguin Mas Ferry gitu. Tapi kalau udah Mas Ferry bilang kayak gitu ya, aku sih setuju aja. Jadi Dek Putri setuju ya kalau semisal kita nikah gitu? Iya Mas. Tapi kan Mas juga harus minta izin dulu sama kakak aku. Ya kan kemarin kan Mas sudah bilang sekarang kan masih ingin ketemu langsung sama kakak Dek Putri. Sekalian ya mau ngomongin itu. Gitu ya. Tapi kakaknya masih di dalam deh. Kayaknya kakak masih di luar deh. Tunggu bentar lagi ya Mas. Iya Dek Putri, lama juga gak apa-apa kok. Ih Mas, kayak ABG aja deh. Kan aku kan ingin cepat nikah sama Dek Putri. Iya, sabar. Yang penting sebentar lagi Mas Ferry minta izin dulu, minta restu dulu sama kakak aku. Semoga aja kakak aku mau ngerestuin hubungan kita berdua ya Mas. Amin. Mas Ferry mau minum apa? Mau kopi atau teh? Gak usah repot-repot, Ya udah, karena sudah ada yang manis di dekat aku. gombal deh. Ya udah aku temenin di sini aja ya. Sambil Iya. nungguin kakak aku pulang. Oh ya, respon kakak kamu semalam gimana? Waktu kamu ngomong sama kakak kamu bahwa aku datang ke sini mau ngomong serius sama beliau. Ya sebenarnya responnya biasa aja sih Mas. Tapi Mas Ferry tenang aja. Aku yakin kok pasti kakak aku merestui hubungan kita. Karena kita kan udah lama nih pacaran. Masa iya sih kakak nggak mau kasih restu sama kita? Iya Dek. Makanya nanti Mas Ferry harus yakin kalau kakak aku bakalan ngerestuin kita berdua. Jangan lupa berdoa ya. Pasti. Aku setiap sholat berdoa untuk hari-hari seperti ini. Semoga aja kakak kamu itu menerima Mas menjadi suami kamu. Amin. Soalnya kakak kamu kan udah tahu kalau kita berdua udah lama juga pacaran. Iya Mas, aku juga jadi nggak sabar deh. Kakak mana ya? Gak usah cari yang gak ada. Lebih enak kan berdua aja. Ya maksud aku kan semakin cepet kakak aku pulang, semakin cepet juga Mas Ferry bisa ngobrol sama kakak aku. Iya sih. Tapi kan aku masih gak bosan berdua aja sama kamu. Mas, kaget loh. Kenapa?
Aku pikir ada apaan, ternyata mau rebahan. Aku hanya ingin rebahan di pangkuan kamu. Ih, nakal deh. Nanti kalau kakak aku pulang, terus ngeliat kita kayak gini, nanti kakakku marah loh. Semoga aja kakak kamu lebih lama lagi. Amin. Ada-ada aja deh. Udah sarapan belum? Udah tadi sarapan di warung, terus kesini. Udah mempersiapkan semuanya ya? Aku sudah atur semuanya sedemikian rupa untuk hari ini. Aku cuma bisa berdoa semoga hari ini semuanya dipermudah dan lancar. Amin, amin. Ibu, Iya Pak, udah nyampe Bu. Pak ada tamu. Motor siapa ini Bu? Nggak tahu juga Pak. Putri? Kakak dari mana? Habis belanja ya? Iya, kakak lagi dari belanja barusan sama Kak. Vina. Selamat pagi Kak. Pagi. Kakak. Ya udah Put, kamu masuk ke dalam ya. Ayo Put, ikut Mbak masuk ke dalam. Aku masuk dulu ya. Ya, Semangat. Sini, sini, duduk kamu. iya, permisi ya Kak. Sudah dari tadi. Agak lama sih Kak. Kakak dari mana? Barusan kamu nggak dengar apa? Bahwasannya saya itu dengan istri saya itu datang belanja. Oh gitu ya Kak. Iya Kak, maafin saya nggak tahu Kak. Oh, kamu kesini pagi-pagi, memang kamu nggak kerja sekarang? Libur? Iya Kak, saya bebas Kak. Mau kerja atau enggak bebas Kak. Oh, bebas. Pengangguran berarti kalau bebas ya. Kemana aja bebas. Bukan Tanpa kekangan. Maksud kamu ngomong itu gimana? Saya tidak mengerti. Tujuan kamu ngomong itu gimana? Aku bertanya, kamu jawabnya kemana? Saya masih belum selesai ngomong Kak. Barusan Kak, langsung Kakak sambung. Terus kamu kerja apa? Kerja apa kamu? Kamu kalau mendekati adikku, seharusnya kamu punya pekerjaan yang mapan dulu ya, baru nikah. Iya Kak. Ya insya Allah saya mampu untuk membiayai hidup Putri juga Kak. Insya Allah juga saya akan berusaha untuk membahagiakan Dek Putri Kak. Insya Allah kamu bilang, di dunia ini dalam hubungan mau berkeluarga atau calon mau berkeluarga itu harus mesti. Iya Pak. Soalnya biaya hidup itu susah, cari uang itu susah. Kamu tinggal jawab aja pekerjaan kamu itu apa. Soalnya saya sebagai kakak harus tahu seluk-beluknya kamu itu, bobot bebet kamu itu. Takutnya kamu itu orang jahat. Pengusaha tambang pasir Kak. Tambang pasir? Iya Wah, Kak. lumayan itu Dek. Iya Kak. Berarti kamu sungguh cinta kan terhadap adikku? Iya Kak. Ya bagus. Bapak, Hah? tapi Bapak jangan percaya dulu. Masa usaha tambang pasir itu kerjanya bebas? Itu juga ada jam kerjanya loh Pak. Coba tanyain lagi Pak. Iya. Kan sekarang banyak orang yang bangun rumah. Kenapa kamu kesini? Seharusnya sore sudah jam maghrib kesini nggak apa-apa. Kamu jangan berbohong ya. Aku nggak suka sama orang licik. Bukan seperti itu Kak. Tapi saya ingin buru-buru Kak. Buru-buru ngobrol dengan kakak dan ngomongin hal yang sangat penting ini Kak. Dengan kakak sekaligus dengan kakak ipar. Karena saya benar-benar sayang sama Dek Putri, benar-benar ingin membuat dia bahagia, selalu tersenyum setiap hari. Dan yang paling utama, saya ingin menikahi Dek Putri Kak.
Biasa. Kamu itu belum berpengalaman dalam berkeluarga. Contoh saya. Awalnya saya itu cinta terhadap istri saya. Terus Tapi lambat laun cinta itu sudah hilang. Kan bener, Bu. Oh iya. Kita cuma mencari uang terus, Bu. Masalah cinta itu kan belakangan, Bu. Yang penting uang itu ada. tapi kan Ujian dalam berkeluarga kamu tahu ya? Itu susah. Banyak rintangan. Tidak semudah yang kau bayangkan. Bukan lurus-lurusan seperti jalan raya. Pasti berbelok-berbelok. Ngerti kamu? Dengerin. Cuma di juragan pasir sok-sokan. Iya kalau benar kamu juragan pasir. Kalau kamu juragan tahu, Gimana? iya kak, iya. ngerti kamu? Iya ngerti kak. Tapi kak, yang penting kan bisa bersama gitu, berdua gitu kak. Seperti kakak dan kakak ipar. Kalau malam kan enak ada yang nemenin kak gitu. Kalau pagi ada yang bikinin kopi, ada yang nemenin sarapan. Ya itu cuma enaknya aja. Ada sisi yang gak enaknya ya Pak. Bener banget, Bu. Biasalah, masih muda, cuma menilai dari segi senangnya aja. Tapi melaratnya aja itu tidak dinilai di mata dia, Bu. Tapi insya Allah kak, saya akan selalu membuat Dek Putri bahagia. Dan saya ingin minta restu sama kakak dan kakak ipar. Ya. Tidak semudah itu. Saya harus tahu rumah kamu di mana, alamat rumah kamu di mana. Saya harus tahu itu. Itu wajib. Oh, saya sebagai kakak wajib mengetahuinya. Kalau seperti itu, mari kita sama-sama kak ke rumah saya. Jangan Pak. Tidak usah. Kamu tinggal kasih alamat sama Putri, biar saya ke sana nanti. Kenapa nggak sekalian aja sama-sama kak? Kan lebih enak. Saya tuh sibuk ya. Iya. Saya kepala rumah tangga di sini. Saya keluar itu harus ada kepentingan yang cukup melarat. Ya sudahlah kak, kalau seperti itu nanti saya akan kirim alamat saya ke Dek Putri. Iya. Udah, kamu pergi sana, pergi. Iya. Iya, kalau begitu saya pulang dulu kak. Pamit dulu kak. Kakak Ipar. Dek Put. Udah, Putri, udah, pergi pulang. Putri lagi sibuk di dalam. Iya kak. Dek Put, Mas pamit dulu ya. Lancang kamu. Mas. Didarang aja ya Mas, jangan dinaikin di halaman rumah. Naik di jalan aja. Ya, baik kak. Saya tidak mau rumah saya itu berpolusi karena motor kamu. Baik kak. Mari kak, assalamualaikum. Salam. Salam. Semoga aja diterima. Tak punya arti apa-apa, kau hanya inginkanku saat kau perlu. Tak pernah. Bapak yakin mau nerima lamaran cowok itu buat Putri Pak? Udah. Panggilin Putri sana, Bu. Cepet, Bu. Put. Aduh, Putri, ada apa sih Mbak? tuh dipanggil kakak kamu. Ada apa kak? Sini. Duduk sini kamu. Kak, gimana Mas Heri udah ngomong kan sama kakak? Udah. Terus gimana Mbak? Tanya aja sama kakak kamu. Kakak ini bimbang, Put. Antara suka atau tidak setuju, Putri. Seharusnya, Putri, kakak kasih tahu ya. Kakak dulu cinta terhadap ibu ini, Vina ini. Kakak membawa bingkisan. Setiap datang ke rumah, membawa oleh-oleh. Iya Put. Nah, yang jadi pertanyaan kakak, kenapa calon kamu itu cuma membawa omongan doang, Putri? Iya. Apakah pantas dia menjadi suami kamu? Kak, bukannya setiap bulan Mas Ferry selalu ngasih beras ya? Ya, kalau beras itu cuma kenyang di perut doang, Putri. Iya, lagi Bukan kenyang di hati, Putri. Lagi pula Put, berasnya tuh kan dimakan kamu. Iya. Dimakan kamu.
Kakak cari sendiri beras, Put. Ih, tapi kan kakak sama Mbak juga makan beras dari Mas Ferry. Putri, seharusnya kalau mau jadi calon suami kamu, Putri, itu harus pintar mengambil hati kakaknya. Jangan cuma mengambil hati kamu. Itu harus pintar, Putri. Seharusnya kakak ini dibelikan motor ninja. Dan juga Put, untuk kakak ipar kamu ini dibelikan kalung, gelang, perhiasan gitu Put. Itu caranya mengambil hati orang. Nah, betul. Kak, Mbak. Tapi itu semua berlebihan. Masa iya? Dia belum jadi suami aku aja kakak udah mau minta motor ninja lagi. Kak, itu mahal. Lagi Mbak minta kalung sama gelang kan udah dibeliin sama kakak. Ngapain masih minta sama calon suami aku? Kakak bukan minta, Putri. Itu sebagai perhatian, sebagai tanda terima kasih. Soalnya kakak mau menyetujui kamu dengan dia, Putri. Kak, Oh, jangan-jangan calon suami kamu itu pura-pura jadi juragan pasir ya? Bisa jadi itu Pak. Pantes. Tadi Bu, Bapak kan bilang mungkin dia juragan tahu. Tua makan ampasnya tahu, kenyang kamu. Jangan mau Putri, kakak bilangin ya sama kamu. Dulu kakak kamu ini itu beliin Mbak itu selalu barang-barang mahal. Ya kalau sekarang gara-gara kakak kamu itu udah kirim, jadinya nggak pernah dibeliin lagi Mbak Put. Ya jangan gitulah Bu. Seharusnya Ibu ya ingatlah dulu Ibu bahagia dengan Bapak. Tidak ada di sini orang yang kaya kecuali Bapak dulu Bu. Bener kan ya? Kakak dulu kan sukses, Put. iya mungkin Kak. Sudah. Orang itu sudah ngasih alamat belum ke kamu, Put? Mas Ferry? Ya. Ya. Coba. Kalau sudah kasih alamat, kirim ke kakak ya. Supaya kakak itu mau mengecek. Udah Kak. Alamatnya di Jalan Singosari, Oh, Enggak, Singosari. enggak. dijelasin Blok aja, Put. A nomor 10. Iya, kirim. Salin, Put. Oh iya. Kamu kayak ulat. Lihat pesan dari pria itu. Dia juragan tahu, Put. Oh iya, udah masuk. Udah, kamu masuk ke dalam. Iya Kak. Jangan keluaran. Iya Kak. Mbak, aku masuk dulu ya. Oh iya, Put. Putri, Masak nasi jagung ya. bantuin Mbak masak. Oh. Iya. Iya. Sana. Sana sama ikan teri, Put. Iya Kak. Pak, Hah? Ibu ikut ya. Loh, katanya kamu mau bantu Putri masak-masak di sana, di dapur. Bapak, Ibu itu juga pengen tahu ke rumahnya mas-mas yang tadi, Pak. Ya udah, ayo. Pegangan dong, Bu. Kita kan suami istri yang paling berbahagia di Desa Tape. Ada pegangan, Pak. Bu, turun, Bu. Turun, Bu. Ibu berat. Gara-gara ganti motor. Iya, Bu. Motor ini udah tua, Bu. Ya, Pak. Pegangan, Bu. Kemana nih teman-teman? Katanya mau datang untuk bantuin aku. Tapi aku malah sendirian seperti ini. Kan ini berat. Awas aja ya. Kurang ajar mereka semua itu. Awas aja mereka. Kalau sampai ketemu aku, aku bakalan bejek-bejek. Nggak tahu berat apa ini. Tommy? Oh iya bos, mulai tadi teman-teman nggak ada bos. Katanya mau datang untuk bantuin saya bos. Ini kan berat. Emang kamu nggak mau panggil teman kamu? Boleh bos, tapi saya mau pinjam motornya ya bos. Ya udah, pakai aja. Nih. Saya mau cari temen bos. Nih pakai aja. Biar aku yang bawa sebentar lagi. Aduh, Buruan ya, gak usah lama-lama ya. sebentar ya bos. Ya. Terima kasih bos. Ya, buruan. Terima kasih bos. Kasihan. Galon sebanyak ini, malah sendirian bawanya.
si Romi ini? Kenapa masih belum datang-datang juga? Cari temen di mana? Di gunung apa? Bentar, Bu. Mas. Iya, Kak. Mau kemana kamu? Ini mau nganterin air, Kak. Gimana, Kak? Wah. Sini dulu. Bentar. Nganterin air. Keterlaluan kamu ya. Tadi pagi kamu sudah menipu saya. Katanya kamu tambang pasir, juragan tambang pasir. Kenapa kamu membawa air galon seperti ini? Ini Kak, ini galon-galon mau dibawa ke pos, Kak. Ada apa ya, Kak? Jadi kamu tukang antar galon air seperti ini, mencari uang receh untuk menikahi adik saya. Gini, Kak. Gini terus. Kamu itu sudah berbohong sama saya. Masih banyak alasan, masih ngeles. Udah tahu kamu dorong air galon seperti ini. Pantesan badan kamu ya gemuk. Kak, saya nggak ada niatan sama sekali berbohong. Dari tadi saya bicarakan itu saya nggak pernah berbohong. Wah, udah tahu nyatanya ya, Bu. Udah bawa galon seperti ini untuk dijual di mana? Di tambak. Iya. Tambak. Tambak apa ya, Kak? Barusan kamu ngomong apa? Tambang. Iya, di tambang. Pak, gimana mau menikah sama Putri kalau pria ini itu cuma pencari uang receh-receh kayak gini? Bener banget, Cari Bu. nafkah gimana? Kalau seperti ini, otomatis saya tidak setuju. Adik saya menikah dengan seorang pengantar air galon ke tambang. Waduh, parah ini. Ini gimana ceritanya? Ini mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Saya cuma bantuin bawaan saya bawa galon. Kesalahpahaman? Pejuang uang receh kayak kamu itu bilang seperti ini tuh kesalahpahaman. Bu, jelas-jelas Bapak tidak setuju, Bu. Takutnya tetangga-tetangga ngomong bahwasannya adik Bapak itu Iya, Pak. nikah dengan seorang pembawa air galon. Mas, aku kasih tahu sama kamu ya. Kamu pendapatan per hari kamu itu berapa? Kalau pendapatan setiap hari cukuplah, Kak, untuk membayar gaji 70 orang pekerja. Wow. Cukup kamu bilang. Sini. Keluar kamu. Keluar itu dari gerobak kamu. Keluar dari sarang kamu ini ya. Maksudnya? Mulai tadi kamu di sini. Ya, saya kan narik gerobak, Kak. Kamu mau bayar karyawan kamu 70 orang, sedangkan kamu sendiri mendorong. Kamu tidak usah membodohin saya. Saya itu bukan orang kampung, ya. Saya orang cerdas. Tadi kan saya sudah bilang, saya cuma bantuin bawahan saya. Loh, kamu ngapain bantuin bawahan kamu calon adik iparku? Kalau kamu itu orang kaya, nggak mungkin kamu melakukan pekerjaan seperti ini. Bener. Gini. Namanya tidak usah ngomong. Kalau kamu memang benar kaya, seharusnya kamu membayar karyawan kamu 70 orang. Kenapa? Kemana karyawan kamu 70 orang itu? Kenapa kamu yang dorong? Gini, tadi itu cuma yang bawa itu satu orang. Nah, sekarang dia itu cari teman untuk dorong gerobak ini. Gitu, namanya seorang pemimpin, ya harus bantu bawahannya, Kak. Dari 70 orang, Bu, tinggal satu orang. Pak. Dan atasannya turun langsung. Wah, penipu macam cap kata kamu ya. Ya, kamu tidak usah menipu. Kalau semisal kamu pekerjaan profesi kamu hanya mengantarkan galon ke tambang itu, Iya. bilang aja. Dan aku bakalan batalkan adikku dengan kamu. Sebentar. Ini maksudnya gimana dari tadi? Kenapa dari tadi rasanya saya selalu di pojokan? Saya salah apa ya? Tolong jelasin sama saya. Ada apa ini? Wah, Bu,
Dia itu pura-pura tidak tahu atau dia mengelak, Bu. Bahwasannya kita udah ngomong, dia itu membawa air galon dengan gerobak ini ke tambang, Bu. Pak, Dia belum jelas, Bu. bikin keputusan aja, Pak. Adik Bapak yang cantik itu jangan boleh pacaran apalagi menikah sama pria seperti kamu. Yo jelas, Bu. Iya. Ya saya tidak setuju, Bu. Saya sebagai kakak ya harus mengasih yang terbaik buat adikku. Untung aja ya, aku mau ke rumah kamu, ternyata aku ketemu di jalan ya. Nih. Kak, buang. Kak, jangan dibuang, Kak. Aduh. Kenapa? Aduh, tinggal separuh, Kak. Itu sebagai. Kenapa air galon tambang ini dibuang-buang? Ya udah, aku bakalan bilang. Mau kemana? Aku mau ke adikku. Udah. Dia siapa, Pak Bos? Udah. Ntar lagi saya jelasin. Kenapa air tambang bisa dibuang seperti ini, Pak Bos? Udah, ntar lagi saya jelasin. Minggir. Kak, Dia itu siapa, Bos? Dan kenapa Bos gak ngelawan sama orang cungkring seperti itu, Bos? sudah, gak usah dibahas. Alasannya kenapa aku nggak ngelawan mereka itu. Mereka itu adalah kakak dan kakak ipar calon istri aku. Masa iya aku harus ngelawan mereka? Kan nantinya aku sebagai calon adik ipar yang kurang ajar nanti sama kakaknya. Ya udah, mereka mau berbuat apa sekarang terserah mereka. Karena aku masih belum direstui oleh mereka. Mungkin mereka itu menguji aku. Sabar, Bos. Oh ya, katanya kamu mau bawa teman. Mana teman kamu? Kok kamu sendirian lagi? Saya mulai tadi muter-muter, Bos. Tidak menemukan teman, Bos. Pada narik semua kah? Iya, Bos. Ya udah, aku mau pulang dulu. Aku ntar lagi mau nyuruh Ovi untuk bantuin kamu. Siap, Bos. Ya udah, kamu bawa dulu. Tapi ini tinggal separuh. Gimana? Ya udah, bawa aja lah. Daripada kembali lagi. Bawa ini saya berat, Bos. Jadi sampai haus, Bos. Ya udah, bawa aja dulu, nanti minum di pos. Udah, aku mau balik dulu. Hati-hati, Bos. Ya. Mana kunci motornya nih? Oh iya, Bos. Sini, lempar aja. Permisi ya, Bos. Ya udah, sabar kamu ya. Siap, Bos. Ntar lagi aku suruh Ovi ke sini. Ya udah, hati-hati. Iya, Bos. Di sini, Bu, rumahnya, Bu. Ya nggak tahu, Pak. Kan seroknya ada di Bapak. Coba lihat lagi, Pak. Benar, Bu. Bener, Pak. Iya, benar, Bu. Pak. Itu ada tukang sapu. Pak, tanya sama dia aja yuk. Ya udah, yuk. Iya. Tanya ke tukang sapu itu apakah benar ini rumahnya Ferry itu. Ya udah, masuk, Bu. Buka gerbangnya, Bu. Ini, Pak. Kasih, Bu. Pak, rumah kita nanti kasih gerbang kayak gini ya, Pak. Jelas, Bu. Nanti kalau kita udah punya Uang. adik ipar. Oh iya, Pak. Permisi. Ya, Pak. Mas, boleh numpang tanya nggak? Boleh. Saya mau nanya, apakah benar bahwasannya rumah ini serta mobil ini dua ini pemiliknya Ferry? Iya, benar, Pak. Ferry siapa kamu? Dari siapa dulu? Ferry Hadi Gunawan, Pak. Kamu tukang sapu di sini? Iya, Pak, saya tukang kebunnya di sini, Pak. Saya yang melihara bonsai-bonsai dari Pak Ferry. Melihara bonsai ya? Iya, Pak. Terus kemana orangnya? Pak Ferry biasanya kalau pagi-pagi seperti ini dia keliling-keliling, Pak. Keliling-keliling bawa air galon itu ya? Bukannya Ferry itu penjual air galon yang bawa gerobak itu? Maksud Bapak Ferry tetangga kali, Pak, sebelah sini, Pak. Ferry Hadi Gunawan. Gimana sih? Masa Pak Ferry Hadi Gunawan dorong gerobak sambil bawa galon, Pak? Nggak mungkin, Pak. Hobi juragan saya itu bonsai.
Tahu bonsai, Pak? Peliharanya aja mahal, Pak. Bu, Iya Pak. gimana ya, Bu? Aja. Atasan sama bawahan sama tukang kebunnya, Bu. Iya. Sama-sama licik, Bu. Pak, mungkin pekerjaannya Ferry ini tuh otaknya agak miring Pak, jadi bicaranya seperti itu. Ya udah. Sekarang aku pengen ketemu sama pemilik rumah ini. Iya. Siapa Bapak? Saya itu calon kakak ipar. Salah orang kali, Bapak. Dari sebelah ono, yang rumahnya rewot kali. Kamu nggak percaya ya kalau kita ini calon kakak iparnya Ferry? Nggak mungkin Pak Ferry bawa gerobak, Bu. Ya udah, saya tanyakan sama adik Pak Ferry aja deh kalau begitu. Ya udah sana, panggil adiknya. Aja Bapak ini. Calon kakak ipar aku. Cuma tukang sapu aja, tukang kebun. Non. Iya Mang, ada apa Mang? Begini, Non. Ada yang ngaku-ngaku calon kakak ipar dari Non. Maksud saya Pak Ferry. Ah iya Mang, ya udah deh, biar aku aja yang temui Mang. Itu dia orangnya, Non. Iya Mang. Permisi, Ya. Ya. siapa ya? Saya itu Mas Vero. Ya. Kamu adiknya Ferry. Iya bener, adiknya Mas Ferry. Ferry Hadi Gunawan kan? Iya bener, kenapa ya? Bukan penjual air galon kan? Bukan, Ya udah, mana kakak kamu? kakak lagi ke tambang sih. Oh, ke Ya tambang. udah, cepet telepon. Ini kakak ipar ini. Iya, kakak ipar datang ke rumahnya gitu. Masa Pak Ferry disangka dorong gerobak sambil jualan galon, Non? Kan nggak mungkin. Ferry tengah sebelah kali, Non. Ya sih, tunggu bentar, biar ditelepon dulu ya. Ya. Adiknya cantik sih. Kamu masih SMA ya? Halo Kak. Iya, ini ada orang dua, cowok dan cewek, nyari kakak. Bilangnya sih kakak ipar. Calon kakak ipar. Ya, buruan ya Kak. Ya, Assalamualaikum. Dek, Udah. kita itu punya nama, bukan dua orang. Kasih tahu nama kita. Siapa? Perkenalkan, nama Ya. saya Mas Vero. Ya, Fir. Ini istri saya. Mbak Vina. Ya. Iya. Kamu itu beneran adiknya? Memangnya kakak kamu itu aslinya kerja apa sih? Kerja. Kakak ini pengen tahu. Iya, Jadi bos tambang pasir. Oh, bener berarti. bener ya. Iya bener. Kamu jangan berbohong ya, mentang-mentang kamu adiknya ya. Enggak bohong. Apa lihat-lihat? Bukan Ferry yang dorong gerobak itu kan? Udah saya bilang juga. Masih ngotot. Tadi Ferry Hadi Gunawan itu dorong gerobak di perempatan. Tetangga sebelah kali, Pak. Bapak salah alamat. Ini Bener, bener Pak. nih. Ini salah tangkap, Bu. Iya Pak, udah diem aja. Aduh kak, kakak kenapa nggak bilang kalau datang ke rumah aku hari ini juga? Oh, kakak ini mau ngasih kejutan terhadap kamu. Iya, Dek. Maaf ya. Masalah kakak udah marah-marahin kamu. Itu gerobak aku tahu, itu milik orang kan? Biasalah kak, itu hanyalah kesalahpahaman. Makanya lain kali harus mendengarkan omongan orang terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Kak, Mbak, ngapain sih kesini? Duh, jangan bikin malu aku dong. Siapa yang bikin malu, Put? Kakak sama Mbak ngapain? Pasti bikin gaduh kan di sini? Enggak. Enggak kok. Kakak kesini supaya adikku yang tercantik itu saling erat berhubungan dengan Mas Ferry ini. Iya, kita itu kesini cuma mau memastikan aja kalau calon suami kamu itu orang yang sukses. Iya. Beneran ya? Bener, Bener kok ya. Nak Ferry, Iya, bener kan? nanti mobilnya satu yang hitam Kasih ke taruh di rumah Iya. ya. Jangan gitu dong. Nggak apa-apa dong, Put. Kakak kalau mau mobil beli sendiri, jangan minta sama Mas Ferry. Putri, kakak kalau belanja pagi-pagi kedinginan badan, Put. Iya. Mas, maafin kakak sama Mbak aku ya. Bercanda aja kok, Mas. Jangan dianggap serius ya omongan kakak sama Mbak aku. Iya, nggak apa-apa kok dek. Tadi Mas sempat dihina sama
kakak kamu karena kakak itu narik gerobak yang berisi kumpulan galon air. Jadi mereka kira kakak Mas ini disangka tukang jualan air. Fer, itu kan salah paham, Iya, Fer. cuma salah paham. Sebenarnya kita tidak tahu, Fer. Ya udah kalau begitu. Kita tentukan secepat mungkin kalian berdua. Enggak bisa gitu, Kak. Tadi Mas Ferry bilang kakak sama Mbak menghina Mas Ferry. Gini, Masalahnya apa sih, Kak? Kok sampai kalian berdua menghina Mas Ferry? Deh Putri, kamu curiga bahwa aku ini hanya orang miskin. Mungkin kakak kamu ini hanya memandang uang atau harta seperti itu. Padahal sejujurnya aku ini sayang banget sama kamu. Dan aku benar-benar ingin menikahi kamu. Tapi kalau masalah keluarga kamu tidak mau dengan Mas, ya bilang terus terang aja, gak masalah kok. Yang penting Mas sudah bicara sejujur-jujurnya dari awal sampai akhir. Tapi kakak kamu ini tidak mau mendengar penjelasan orang lain. Itulah kesalahan yang sangat fatal bagi Mas. Soalnya apa? Orang yang tidak pernah mendengarkan perkataan orang lain atau penjelasan orang lain, pada akhirnya akan ada timbul kesalahpahaman yang ini dan seterusnya akan ada kesalahpahaman lagi. Seperti itu. Mas, aku nggak tahu kalau kakak aku sama mbak aku bakalan kayak gini sama Mas Ferry. Aku minta maaf ya, Mas. Aku jadi malu, Mas. Kakak bisa nggak sih sekali aja nggak nyusahin hidup aku? Aku udah bilang, aku udah berharap kakak bisa memberikan respon yang baik sama Mas Ferry. Mas Ferry punya niatan yang tulus, Kak, sama aku. Udah sekian lama aku pacaran sama Mas Ferry. Mas Ferry itu orang yang baik buat aku. Tapi kenapa kakak sama mbak malah kayak gini? Semuanya berantakan kan? Ya. Aku yang malu di sini. Ya dek, kakak minta maaf dek. Kakak melakukan seperti ini semata-mata hanya demi adik. Ini cuma salah paham. Enggak, semua ini bukan cuma karena aku kan, Kak. Karena kakak tadi bilang setidaknya motor ninja kayak gelang, kayak kalung, kayak Kak. Semua itu terlalu berlebihan, aku udah bilang. Kalau kakak mau semua itu, kakak usahain sendiri. Kakak kan cowok, kepala rumah tangga, kerja kayak apa kayak. Terus ini gimana dong aku sama Mas Ferry? Aku yang jadi malu kan? Ya udah Fer, kakak minta maaf Fer. Kakak sudah memperlakukan kamu yang enggak. Iya. Kakak sudah menghina kamu tadi. Kakak kira kamu itu penjual ya air itu kan. Kalau aku penjual air galon, memangnya kenapa Kak? Apa kakak malu kalau semisal aku penjual air galonan? Hah? Apa itu yang kakak inginkan? Apa itu yang kakak maksud? Ya, Kak, kalau ada orang yang menghalangi cinta, pada akhirnya kehidupannya sendiri tidak akan diberkahi oleh cinta. Kalau ada orang yang tidak pernah mendengarkan kata-kata orang, maka orang itu akan tuli akan kebenaran. Kakak mengerti kan maksud saya? Iya, sekali lagi kakak minta maaf. Mudah-mudahan kalian bisa serius ke depannya. Kakak tidak mau ikut campur lagi. Dan pada akhirnya apakah kalian merestui kita berdua? Kakak pribadi sebagai kakak tertua, ya saya merestui. Terima kasih kalau begitu. Ya, kalau tapi setelah kita menikah, Putri akan aku bawa ke rumahku. Apakah boleh? Boleh, asalkan Putri itu jangan sampai sedih atau menangis. Kakak tidak terima. Seperti yang saya omongin tadi pagi Kak, terhadap kakak, bahwasanya aku akan membuat dia selalu tersenyum dan membuat dia bahagia selalu. Ya. Aku akan berusaha, walaupun aku manusia mempunyai kesalahan. Yang benar itu adalah Yang Maha Kuasa. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Ya udah kalau begitu
kalian bisa ngobrol-ngobrol tenang ya. Semoga kalian berbahagia. Kak, Ya udah, Dek, kakak makasih ya. pamit dulu. Ya. Makasih banyak ya Kak ya. Mas. Ferry, nggak ada niatan mau renovasi rumah kita berdua, Udah, Bu. Pak. Udah, Bu. Kamu Mbak. jangan malu-maluin, Bu. Ayo, Bu. Hati-hati ya Kak. Ya, Mbak. Dek. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Kakak sama Mbak aku merestui kita. Syukurlah. Mungkin ini adalah ujian bagi hubungan kita. Awalnya sih aku ragu terhadap keluarga kamu. Kok tiba-tiba datang menuduh aku tukang galon. Tapi dengan berkumpulnya kita barusan, kita tahu apa maksudnya. Mungkin kakak kamu terlalu sayang sama kamu, atau ada maksud lain, aku nggak tahu. Yang penting kita itu direstui. Makasih banyak ya Mas. Mas udah mau perjuangin aku sampai sekarang. Makasih banyak ya. Ya, Mas juga minta maaf karena Mas menyembunyikan semuanya terhadap kamu. Ya udah, aku kenalin sama adikku ya. Ayo Mas. Yuk, kita masuk. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat.